Ada satu waktu Tuhan Yesus urus suami seorang perempuan berzina yang kena tangkap toh. Supaya nanti kalau ada yang berzina urus pakai cara Tuhan Yesus. Ini perempuan yang berzina, orang bawa datang kepada dia, hukum setempat itu perempuan ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, siapa di antara kamu yang tidak ada dosa, silahkan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Ketika mereka jalan, Tuhan Yesus tanya, Doran di mana? Doran sejalan Bapak. Terus Tuhan Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu Tuhan bilang engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dia tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi pada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan baru, bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari. Cek. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, tema kita malam hari ini adalah membangun persekutuan yang mencari Tuhan dan kebenarannya. Membangun persekutuan yang mencari Tuhan dan kebenarannya. Pembacaannya tertulis dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Mari kita buka Alkitab. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 6 ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Semuanya shalom. Kalau tema kita mengatakan membangun persekutuan yang mencari Tuhan, pertanyaannya Pak Pendeta, memangnya ada persekutuan yang tidak mencari Tuhan? Ada. Pak Pendeta, memangnya ada persekutuan yang tidak mencari Tuhan? Ada. Lalu kalau tidak cari Tuhan itu cari apa? Satu, cari uang. Persekutuan yang mencari di sekitar sini ada yang begitu kok tidak? Pokoknya yang penting kolekte masuk. Ada juga di sini. Nah itu repot. Kalau tidak mencari Tuhan ya cari uang. Saudara-saudara, saya punya kisah satu ini, teman-teman tidak suka, tapi namanya saya pun kisah, jadi ya saya punya saja. Ada pendeta ketemu di satu acara dengan nenek-nenek miskin satu, nenek tua. Ini dia bilang, pendeta, tanggal 14 bisa pimpin ibadah di rumah kok? Bisa pimpin bagaimana? Tunggu saja tempat yang pas ini. Oke, begini. Pak Pendeta, tanggal 14 bisa pimpin ibadah di rumah kah? Aduh, mama saya sibuk. Bolehkah kasih penatua yang pergi kok mama? Oh boleh, penatua juga tidak apa-apa, Habis mereka ambil makan, datang duduk sama-sama begini, terus pendeta Risbang. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit.
Pak Pendeta bilang sabar-sabar, tanggal berapa dulu, tanggal berapa dulu. Terus ini nenek bilang tanggal 14. Bapak tua bilang, apa? 14? Kira tadi bilang tanggal 4. Kalau 4 memang saya sibuk, tapi 14 bisa. Ya saudara-saudara, kadang-kadang kita bukan cari Tuhan, tapi cari. Saya tidak tahu di sini, tapi di banyak tempat itu ada penatua diaken juga sama, sibuk berkelahi soal uang senter, uang baterai. Jadi kita pun persembahan ini hanya sibuk bagi-bagi karena harus uang baterai, uang sen. Di sini juga ada begitu. Belum lagi kalau dia hitung-hitung ke persembahan isi separuh lagi di sini. Kita tambah pusing lah. Jadi kalau persekutuan tidak cari Tuhan, pasti cari. Yang kedua, ada persekutuan yang cari nama. Persekutuan yang cari nama itu persekutuan orang makam puji dong. Di sini ada tahu makam puji? Tahu? Coba yang makam puji angkat tangan coba. Tidak ada di sini ada baik-baik semua. Jemaat. Orang yang tahu menyanyi, tapi hari Minggu pendeta pimpin di sini, terus pendeta bilang ada solo, paduan suara, vokal group ada, doran dari Babel. Tidak. Tapi kalau dengar informasi bahwa Ketua Majelis Sinode GKS dan Gubernur Nusa Tenggara Timur akan beribadah bersama-sama di GKS Kambaniru. Woi, solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia. Kalau kita cari Tuhan, itu persekutuan cari nama. Apalagi kalau sempat beli baju merah, rok hijau, sendal kuning. Mau pakai pimana? Yang tempat orang berkumpul itu gereja. Nanti semua duduk baru dia sengaja datang. Duduk sedikit tiba-tiba, betul. Di Kambaniru ada begitu. Dia paham apa? Jadi kalau tidak cari Tuhan pasti cari uang. Kedua cari nama. Yang ketiga, kalau tidak cari uang, tidak cari nama, tidak cari Tuhan, cari apa lagi? Ada persekutuan yang hanya cari tahu. Persekutuan yang cari, orang yang persekutuan cari tahu itu pokoknya dia macam menonton ibadah. Kita menyanyi juga dia begini. Semua dia hanya diam saja. Di sini ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Dulu waktu dan dari ada di rumah itu kan pakai Zoom, pakai pokoknya yang online. Ada yang tidak ikut ibadah, menonton ibadah. Ini pakai daster lagi, terobek di sini, makan kacang. Kadang orang hanya mau cari tahu. Jadi kalau dia lewat di depan ada orang berkumpul banyak-banyak, ada orang menyanyi, ada orang berdoa, dia hanya betul. Di sini ada laki-laki atau perempuan. Mulai bertuduh sudah. Jadi kalau tidak cari Tuhan, banyak orang hanya cari tahu. Yang keempat, kalau orang cari Tuhan, kemungkinan besar dia ikut ibadah. Ibadah yang cari. Ada orang saudara-saudara dia datang itu hanya cari orang pusala sah. Di majelis jemaat hanya tahu cari orang pusala sah. Tiap minggu dia kasih persembahan 2.000. Kalau 1 bulan berarti berapa? 2
2000 kali 4? 2000. 2000 kali 4? Tiap minggu 2000, satu bulan 8000. Tapi tiap hari hanya curiga bendahara. Di sini ada ini. Tunjuk saja, tidak apa. Hanya cari hal saja. Jadi ibadah kita adalah ibadah yang suka cari kesalahan. Jemaat, ada banyak jemaat di ini dunia yang bergereja, dia hanya dari satu tempat ke tempat yang lain hanya nilai pendeta khotbah. Ada pendeta 3. Orang pun kesalahan. Tadi yang pimpin ini puji-pujian di sini bagus. Sabar, orang belum ngomong dulu. Tadi yang pimpin puji-puji di sini bagus. Nanti dia bilang begini, sebenarnya bagus. Tapi, itu dia omong orang pun salah semua. Kerja hanya menilai saya dan cari tahu orang pun kesalahan. Itu persekutuan macam apa? Jadi tema ini bagus. Membangun sebuah persekutuan yang mencari Tuhan. Seberapa tadi? 4 kalau pakai bahasa Indonesia? 4. Nanti ke-5, ke-6, ke-7 silakan Bapak Ibu anak-anak isi sendiri. Tapi saudara tahu, membangun itu saya kira jelas, menyusun. Kalau pakai Alkitab dia bilang begini, rapi, tersusun, diikat menjadi. Itu gambaran sebuah persekutuan dengan karunia-karunia yang berbeda-beda, dengan pengalaman-pengalaman iman yang berbeda-beda. Kita semua terikat dalam sebuah persekutuan yang rapi, tersusun, diikat menjadi satu dengan dasar firman Tuhan. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Kita paham dulu di awal seperti itu. Baru kita memahami sebuah persekutuan yang mencari Tuhan. Persekutuan, pertanyaannya adalah persekutuan seperti apa? Bersekutu dengan siapa? Persekutuan itu saudara-saudara adalah persekutuan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia sebagai anggota dari satu tubuh. Jemaat, itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu apa? Relasi, bukan. Banyak orang terlalu membangun kata-kata, lupa membangun relasi. Padahal saudara bisa berkata-kata dengan orang yang tidak saudara kenal sama sekali. Contoh, jemaat, pernah kok tidak suatu saat saudara telepon, tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan dari Sabu Barat. Jadi bahkan kita bisa berkata-kata dengan mesin. Jemaat, bahwa relasi itu yang memungkinkan kita berkata-kata. Relasi memungkinkan kita berkata-kata. Saya mau tanya saudara, menurut saudara saya kenal saya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Oleh karena kami dua saling kenal, kami dua punya relasi, maka saya mau meminta sesuatu dari dia, saya akan minta begini, Ma, bikin teh do sayang, gelas kecil saja, gula jangan terlalu banyak, papa takut sakit gula. Kan paling hanya minta begitu. Tidak mungkin kepada saya punya istri yang saya kenal, kami dua ada relasi, saya minta sesuatu di dia, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Woi, itu pas habis ibu tanya, papa sehat? Membangun persekutuan
Membangun persekutuan bukan membangun kata-kata. Amin kok. Nanti persekutuan teorinya begini, makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu persekutuan. Jadi kalau ada suami istri tukang bertengkar, tukang berkelahi, ada majelis jemaat penatua diaken yang suka bertengkar, berkelahi, di sini ada. Itu di rayon. Engkau tidak hargai, engkau tidak hormati, bagaimana engkau menghormati yang tidak kelihatan? Itu persekutuan. Ada orang yang datang gereja, dia datang, pokoknya yang penting dia ibadah. Jangan libatkan dia dalam acara apapun, dalam kegiatan apapun, yang penting dia ikut ibadah. Betul? Apalagi meminta sumbangan dari dia. Aduh, itu orang pusekikir tidak ada dua. Di sini ada yang sekikir. Sekikir kalau pakai bahasa sabu bilang apa? Apa? Coba angkat tangan yang sekikir. Membangun sebuah persekutuan yang mencari Tuhan. Baik, jemaat. Saya ingin bilang kepada saudara bahwa pembacaan di Matius pasal 6 ayat 3 adalah sebuah rangkaian dari penjelasan Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran. Tentang apa hal? Tolong jawab saya. Khawatir dan takut sama kau beda? Omong. Khawatir dan takut sama kau beda? Beda kau sama? Sama kau beda? Beda kau sama? Dia pun apa yang beda? Dia pun tulisan beda tuh. Tapi saya mau kasih tahu saudara, khawatir dan takut itu memang beda. Takut ialah dia sementara berada di dalam itu keadaan. Anjing sudah mau gigit dia, wah, itu takut. Itu takut. Sementara berada dalam keadaan. Tapi khawatir itu dia tidak ada. Takut atau khawatir? Khawatir atau takut? Takut atau khawatir? Takut apa? Jemaat, tentang ketakutan firman Tuhan bilang begini, jangan takut. Sama-sama, 1, 2, 3. Jangan. Lebih kuat, 1, 2, 3. Yang dimaksud dengan jangan takut bukan berarti kehilangan rasa takut, bukan. Tapi yang dimaksud dengan jangan takut adalah kamu akan bersama-sama dengan Tuhan melewati pergumulan yang sementara saudara alami dengan berat. Contoh, jemaat, pernah pi Kupang? Pernah singgah di Lipo? Di Ramayana pernah? Pernah naik itu tangga yang berjalan itu? Terus pernah sama-sama dengan Tanta? Ngomong-ngomong saya bilang. Ulang. Pernah pi Kupang? Singgah di Ramayana pernah? Di Lipo pernah? Dengan Tanta pernah? Terus sampai itu tangga jalan Tanta tidak mau naik pernah? Pernah? Waktu Tanta tidak mau naik karena takut, apa yang akan saudara buat? Apa yang akan saudara buat? Apa? Pertama kan kasih contoh. Begini. Tanta tetap bilang, waktu Tanta tidak mau, apa yang saudara?
Tuhan Yesus nasihat bilang begini, jangan gelisah hatimu, jangan gelisah. Apa yang membuat kamu gelisah? Persoalan-persoalan dalam dirimu menggelisahkan engkau. Tapi jangan takut, akulah jalan. Akulah jalan keluar. Kalau kamu takut nanti masuk neraka, jangan takut, akulah jalan itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau yang kamu takut adalah persoalan yang kamu hadapi suami istri, jangan takut, akulah contoh dari itu. Ada satu waktu Tuhan Yesus urus suami seorang perempuan berzina yang kena tangkap toh. Supaya nanti kalau ada yang berzina urus pakai cara Tuhan Yesus. Ini perempuan yang berzina, orang bawa datang kepada dia, hukum setempat itu perempuan ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, siapa di antara kamu yang tidak ada dosa, silahkan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Ketika mereka jalan, Tuhan Yesus tanya, Doran di mana? Doran sejalan Bapak. Terus Tuhan Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu Tuhan bilang engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dia tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi pada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan baru, bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Sekarang saya mau tanya suami-suami, bapak-bapak, di sini bapak-bapak 10, bapak-bapak percaya Tuhan Yesus? Amin. Berarti yang Tuhan Yesus lakukan mau kita ikuti supaya kita tidak takut, mau? Dia bisa. Ada kok. Woi, saya yakin kita akan bilang mama pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu-ibu, satu saat ketahuan suamimu berselingkuh dengan kawan kantor, boleh urus pakai cara Tuhan Yesus? Bisa. Bisa cari suami terus bilang, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti bapak tua bilang begini, puji Tuhan. Banyak istri tidak begitu. Banyak yang ketika tahu suaminya berselingkuh, dia berdiri di pintu baru dia bilang, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini bapak, tapi berapa yang kecewa. Ini kalau cara urus begini tidak jadi. Jangan takut berarti bilang begini, bukan kehilangan rasa takut, tapi kamu bisa melalui perkaramu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara punya masalah? Punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Ada yang masalah dengan petugas koperasi. Di sini juga kenal petugas koperasi. Ada masalah dengan dia? Harian atau mingguan? Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tuhan bilang jangan takut, kamu akan melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi khawatir orang tidak mau melakukan apa-apa, hanya dibayang-bayangi oleh ketakutan masa lalu dan cita-cita ke masa depan. Dia ditarik dari dua arah yang berbeda sampai mau maju tidak, mau mundur tidak. Dia hanya duduk-duduk kok. Apa yang engkau cari tentang tubuhmu, yang dipakai oleh tubuhmu? Apa? Tubuh itu lebih penting dari makanan, lebih penting dari pakaian. Kenapa kamu cari hal yang dicari oleh bangsa-bangsa? Terus dia sampai pada pembacaan tadi. Hidup ini ada kan? Untuk apa pakai pakaian bagus-bagus tapi tidak ada napas? Jemaat, mau pakai pakaian bagus kok tidak? Waktu masih ada napas atau tidak ada napas? Yakin? Berarti pakaian bagus waktu ada napas, betul? Makanya orang tua masih hidup itu pilih memang kasih daun jas.
Supaya dong pakai waktu masih ada. Bukan orang tua masih hidup dia pakai you can. Sudah mati kita beli kasih dia jas. Di Sumba sini ada. Nah, aneh. Orang tua masih hidup itu beli kasih dia sepatu. Supaya dia pakai sepatu pada waktu masih. Bukan sudah. Ini orang tua hidup jalan kaki kosong. Sampai dia pujari dong tabuka begini. Pas mati dong beli sepatu. Sepatu mana mau masuk di jari begini. Akhirnya bukan kasih pakai, dong kasih pasang begini. Waktu sepatu masih jalan begini tidak pakai, mau jalan begini. Sudah taruh begini lagi ada harga lagi di sini. Di Sumba ada. Daging babi. Barang 5 kilo. Betul kok? Amin. Ini orang tua masih hidup. Tidak pernah kirim beras, tidak pernah kirim gula. Orang tua mati dia bawa babi besar. Itu juga utang. Sampai situ sengaja pukul babi pun perut. Makampu. Tubuh lebih penting dari makanan. Hidup lebih penting dari kita punya dandanan semua. Lantas dia memuncak dia begini. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara jangan pikir hanya soal berdoa. Sama dengan saudara, kerajaan Allah berkaitan dengan pemerintahan. Kerajaan itu pemerintahan Allah. Carilah, taruhlah seluruh perhatian kita, seluruh hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, apa yang kita buat, taruhlah perhatian kepada pemerintahan Allah itu. Itu namanya carilah dahulu kerajaan Allah. Supaya apa? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Termasuk ketika kamu beribadah, ketika kamu membangun relasi dalam persekutuan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk jemaat. Senyum itu baik atau tidak? Senyum baik atau tidak? Tapi saya mau kasih tahu saudara, tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang selom, selom, kita lewat baru separuh. Maka harus pusatkan perhatian. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dong pakai pakaian bagus-bagus, kerja di tempat yang ber-AC, tertata rapi sekali. Wih, kita pi bang, ini macam kita tidak mau pulang. Macam kita mau lihat-lihat terus muka begini, kita mau pulang. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dorang bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong bilang begini, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk. Pusatkanlah seluruh perhatianmu kepada kerajaan itu dengan pemerintahannya. Segala sesuatu akan ditambahkan Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Hah? Istri di.
Omong istri tambahkan ini ibu-ibu muka merah semua. Jemaat, ada banyak orang pemalas cari kerajaan sorga. Saya bicara dia dalam dua perspektif. Pertama, saudara, ada orang yang dia kerjasa, tidak pernah datang ibadah. Hanya urus kerja, terus kita panggil bilang, ama, ikut ibadah. Dia, sibuk. Di sini ada. Siapa punya suami? Coba angkat tangan, angkat tangan. Jemaat, orang yang hanya cari itu barang dong itu, saudara, saya kasih saudara, dia tahu cara. Sibuk itu macam ada gengsi. Jadi dia apa? Bapak ibadah. Oh, saya sibuk. Sibuk dengan tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian, dia tidak ganti. Di sini ada yang begitu. Hai, saudara, mau bikin apa? Jemaat, tolong kasih tahu saya, kenapa di ibadah malam hari ini lebih banyak mama-mama dari bapak-bapak? Coba kasih tahu saya. Kenapa? Ini mama janda semua, kok yang ini mama-mama janda semua kan? Hei, ini bapak-bapak donju satu. Bapak-bapak, ada bapak-bapak yang dulu masih pacaran rajin sekali, pergi jemput calon istri ke gereja kan? Sudah nikah dia tidak pernah lagi pergi gereja sama-sama dengan istri. Pendeta datang tanya, ama, kenapa tidak sama-sama Ina pergi gereja? Dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan Ina, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau Ina sudah pergi sama dengan saya juga sudah. Ini ibu-ibu jus satu, ini ibu-ibu jus satu. Style bagus-bagus pergi ke gereja jalan sendiri. Sampai di gereja pendeta tanya, Ina, kenapa sendiri? Suami mana? Terus saya bilang, tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Ada di sini. Kalau dia sampai datang dia punya nama Pencitra. Kenapa lihat saya? Dulu waktu Covid ibadah di rumah kan? Waktu ibadah di rumah ada dua hal yang saya mau bilang. Pertama, ada yang bilang, pendeta, kami semua tidak sekolah teologi seperti pendeta, jadi khotbah-khotbah pendeta itu ditulis. Bapak sebagai imam dalam keluarga, mereka yang berkhotbah. Oke, kami tulis, kami kirim. Pas hari Minggu anak-anak sudah duduk, istri sudah duduk, bapak yang belum datang. Bapak datang terakhir. Bapak sudah pakaian batik lengan panjang. Pas bapak masuk ruang ibadah, anak-anak langsung bilang, wih. Pas anak-anak bilang wih, bapak lu, kamu ibadah, saya tidak ibadah lagi. Betul? Siapapun bapak angkat tangannya. Nah ini anak pun bapak ini ada. Ini ya. Kedua, jemaat, waktu pertama kali karena Covid ibadah di rumah. Pertama kali karena Covid ibadah di rumah, hari Sabtu saya bilang kepada istri saya, pendeta, saya bilang, Mama, Simon ambil mimbar kecil taruh di rumah. Simon itu koster di gereja.
Ibu pendeta jawab saya bilang begini, untuk apa? Mama cek. Mama bilang Simon taruh. Pendeta bukan siapapun, tapi dia sebagai kepala keluarga. Kami mulai ibadah hari Minggu itu, saya ingat persis lagu pembukaan itu, lagunya ini, jam sembah kudus bila. Saudara tahu lagu ini, tahu? Kalau pulang baru menyanyi, kita dengar. Pas menyanyi lagu itu, saya lihat ibu pendeta meneteskan air mata. Kami terus beribadah. Habis ibadah, saya bilang ibu pendeta, Mama, kenapa kita mulai ibadah dan Mama menangis? Ibu jawab, saya bilang begini, Bapak, awal-awal ketika gereja mulai berdiri, beribadah, bersekutu bersama-sama itu sesuatu yang sulit sekali. Karena secara sistematif dan masif menyeluruh, ibadah-ibadah orang Kristen dilarang. Tapi orang berusaha beribadah di rumah dengan risiko-risiko besar. Ketika makin maju, mulai bisa beribadah di mana-mana, gedung-gedung ibadah dibuat besar-besar, makin banyak orang datang ke ibadah-ibadah di gereja. Dan orang meninggalkan ibadah-ibadah di rumah. Akhirnya Bapak bisa jadi pendeta untuk orang lain punya keluarga, tapi Papa tidak bisa jadi pendeta untuk keluarga sendiri. Tapi saya bilang begini, pemerintahan Allah itu, kalau Allah memerintah, lebih hebat dari seorang bupati memerintah. Amin. Hebat dari seorang gubernur, seorang presiden memerintah. Amin. Lalu apa yang paling hebat? Kalau Tuhan memerintah, keadilan, keberpihakan, kasih, semuanya berjalan secara baik. Amin. Di sini jemaat tinggal 3. Jemaat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Yakin saja atau benar-benar yakin? Berarti surga lebih baik dunia. Amin. Kalau begitu saya mau tanya, siapa yang mau pergi ke surga sekarang? Ada yang mau pergi ke surga sekarang? Saudara ini mau tinggal di mana sebenarnya? Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke. Saya belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus saya alami di sini, di rumah, di gereja, di tempat di mana saya tinggal di situ. Penuh keberpihakan, penuh keadilan, penuh kasih. Kerajaan. Satu, dia punya nama ibadah liturgis. Ibadah apa?
Ibadah liturgis ini yang KPI, ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah pemuda, ibadah anak remaja. Itu ibadah liturgis. Kita menyanyi, kita berkhotbah, kita berdoa. Tapi yang kedua, ibadah raya kehidupan. Sama-sama 1, 2, 3. Ibadah raya. Apa maksudnya? Waktu saudara habis ibadah liturgis, apa yang saudara lakukan ketika saudara kembali ke rumah? Itu ibadah raya kehidupan. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang karmana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana buat begitu waktu di luar. Jangan omong lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Ibadah raya. Kalau saudara beribadah dan mencari Tuhan, dengar. Kalau saudara beribadah dan mencari Tuhan, maka ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Hari Senin hari bekerja, hari Minggu hari beribadah. Ibadah yang kita dapat, kita pakai di hari Senin ketika kita bekerja. Amin kok. Untuk apa kita datang menangis-menangis di ibadah hari Minggu, hari Senin kita gila kembali. Datang dengar khotbah dan berkhotbah tentang marilah kita saling mengasihi. Pulang istriku ini bangka. Apa saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4. Haleluya, 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 haleluya. Lebih kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama 3, 4. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dia menyanyi mantap, senang-senang. Buka ame kios 1 di situ, dia pu harga halilintar. Tidak ada hubungan antara dia punya nyanyian dan dia pun kios pu harga. Supaya kalau kita membangun persekutuan, bangun yang benar. Kesulitan terbesar dari kekristenan di tempat-tempat mayoritas Kristen adalah memberi nilai, memberi rasa, memberi nilai, memberi rasa. Amin kok. Anak-anak, kamu beribut-beribut, kamu belum tahu ini Om Pendeta. Bosong coba lah. Jadi harus ada hubungan itu. Amin kok. Kedua, pemerintahan Allah itu bilang begini, supaya mereka yang miskin, yang tuli, yang buta, yang terpenjara itu uang tak punya, tapi senang selalu. Oke, yakin kalau miskin senang? Yakin kalau miskin senang? Jemaat, Tuhan kita miskin atau kaya? Lalu kenapa dia punya anak do miskin? Pemalas pakai bahasa sabu bilang apa? Anak-anak,
Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia punya dong bodoh? Jadi saudara-saudara, menaruh perhatian pada kerajaan Allah sangat berkaitan dengan pemerintahan Allah yang berlaku. Tuhan mau lihat kita susah? Tuhan senang lihat kita bodoh? Makanya belajar. Ini kita di gereja, tantangan kita misalnya begini. Ada penatua diaken. Rapat majelis jemaat memutuskan pelatihan berkhotbah bagi penatua diaken. Yang datang 10. Terus nanti tanya, Bapak kenapa tidak ikut pelatihan berkhotbah? Dong bilang begini, kau mau latihan apa? Begini-begini nih 4 periode. Di sini ada. Makam. Jemaat. Pendeta Yandi sekolah teologi 6 tahun, baca kas habis Alkitab, tambah sejumlah literatur. Hari Sabtu pakai berdoa baru buat khotbah. Tetap waktu pendeta Yandi khotbah ada banyak orang tidak mau dengar. Apalagi buat pendeta yang sudah belajar kas habis ini Alkitab, khotbah sama si jemaat tidak suka dengar. Apalagi tapi bikin program tidak mau datang. Lalu saudara bilang membangun persekutuan yang mencari. Aduh, separuh bilang begini, Pak Pendeta, saya tidak perlu siap khotbah Pak. Kalau doa itu roh Saudara ini kira lagi bermain. Jemaat, sekarang kita geser sedikit. Nanti saya akan himpunkan semua. Tapi kita lihat, mencari Tuhan dan kebenaran. Mencari Tuhan dan jemaat. Benar betul sama kau beda? Benaran betul sama kau beda? Beda kau sama? Sama kau beda? Beda kau sama? Sama kau beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi? Betul akan jadi? Tidak, ini kebenarannya. Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, termasuk kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kenapa saudara mulai ragu-ragu? Kalau kita rambut keriting, termasuk kebenaran atau kebetulan? Jemaat, banyak orang merasa dia tinggal dalam kebenaran, padahal belum tentu. Kenapa? Dengar, kebenaran dalam Alkitab 3 unsur, punya 3 dimensi. Punya berapa? Punya berapa? 1, kebenaran itu punya dimensi legal, legalitas. Sama-sama apa itu? Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau. Jadi kalau orang hidup di dalam kebenaran harus taat pada aturan. Amin. Di sini ada yang tukang langgar aturan. Saya kasih contoh.
Eh, Ibu pendeta, Pak pendeta, minta maaf saya tanya. Di sini ada katekisasi? Harus berapa lama ikut katekisasi? 4 bulan. 4 bulan kali 4 minggu berapa? 16 kali pertemuan kira-kira. Orang lain punya anak boleh ikut setengah mati 4 bulan. Tapi dia pun bapak dan dia pun mama datang ke pendeta boleh tabis langsung, kau boleh tabis. Oi, ikut dulu katekisasi. Katekisasi. Di sini ada yang begitu, yang orang lain ku anak ikut setengah mati dia datang. Ada. Itu yang faham apa dong itu yang model itu. Kebenaran itu ikut aturan. Bukan langgar-langgar, bagaya. Pendeta tidak mau tersinggung. Terus atur kok kasih pindah pendeta. Jemaat, tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sendiri? Selunas? Kalau saudara naik motor, SIM, ada STNK, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di sebelah situ. Berani masuk? Kenapa berani? Ikut atuh. Coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm, tidak ada kaca spion, ada operasi lalu lintas di situ, berani pergi? Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani? Tapi kan kamu pohon polisi toh. Kebenaran itu legal, ikut aturan. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan, itu kebenaran. Saudara, kalau masuk sekolah jam 7 pi jam setengah 10. Jam berapa? Masuk sekolah jam 7, pergi setengah 7. Kalau orang pergi setengah 7, berarti dia masih pada aturan. Dia bisa datang bilang, selamat pagi semuanya, apa kabar? Karena ikut aturan. Bayangkan kalau masuk sekolah jam 7, dia pergi setengah 3. Taruhlah dia pergi setengah 10, bisa datang bilang bisa begitu. Saudara tahu dia pun cara jalan. Kebenaran itu ikut aturan. Amin kok? Legal. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Apa? Moralitas, kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Berdoa itu tutup mata, amin. Pertanyaan kedua, apakah semua yang tutup mata berdoa? Itu moralnya di situ. Moral. Pendeta Yandi ini kalau berkhotbah, orang kalau angguk kepala, saya belum terlalu yakin. Karena mengangguk itu ada dua. Pertama, kalau dia anggukan itu tetap, tempo tidak berubah, pakai tutup mata sedikit, itu berarti masuk. Jadi kalau dia bilang begini, itu masuk. Jadi karena kebenaran itu punya dimensi moral, maka yang kita lakukan itu harus jelas. Amin kok?
Saudara bayangkan, ada majelis, minta maaf saya tanya, di sini kalau hari Minggu yang baca firman tuh pendeta. Kalau di gereja kami yang baca firman itu ada yang penatua yang baca. Kadang-kadang dong siap, dong tidak siap. Nanti dia sudah datang terlambat lagi, baru sekretaris jemaat ambil stola kok cepat-cepat ya, Bapak firman. Terus dia datang, dia maju, ini kan suka ringat, jadi dia mulai pada mulanya Tuhan mencipta. Tapi harapan membangun persekutuan yang mencari Tuhan. Bagaimana bisa? Ibu-ibu, di sini ada vokal grup atau paduan suara ibu-ibu. Aman kok? Waktu pilih pakaian seragam aman. Dorang tidak sibuk di menyanyi, dong sibuk di baju apa. Polos kok ada motif strap di sini, kok begini, kok itu yang dong sibuk. Tapi tampil di sini gayanya dua. Mau apa? Jadi kebenaran itu punya dimensi. Bahasa solidaritas. Kenapa Tuhan mau berkorban bagi saya dan saudara? Kan dia solider dengan. Dalam gereja tuh kepekaan tuh mesti ada terhadap orang lain pun kesusahan. Jemaat. Saya pakai 2 contoh. 1, kita punya orang yang punya jiwa sosial itu biasa muncul pada waktu Paskah atau Natal. Sudahkah hari baik itu nanti panitia dompi catat ame janda penerima diakonia. Terus ibadah hari Minggu ada pengumuman bahwa para penerima diakonia supaya bersabar sebentar, setelah ibadah ini akan dilaksanakan pembagian. Yang sehat dong pulang, tinggal yang nenek-nenek sakit berat dong. Baru dorang mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe kan dia ada sakit di dalam. Sampai terus panitia ambil kantong plastik merah, kan ada isi beras, gula, sabun, minyak. Kan nenek Manobe setengah mati nih. Terus kau bilang begini, nenek kita foto dulu nenek kita. Saya mau tanya dulu, kalau misalnya antar di rumah bisa tidak? Antar di rumah bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Kalau misalnya untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Bisa? Nah kalau bisa kenapa kamu panggil saya pun nenek datang di sini? Saya pun nenek ada apa-apa kamu tanggung. Jadi tolong. Bangun pagi di sini, pasar yang paling dekat pasar mana? Pasar mana? Bangun pagi lihat ada nenek-nenek lewat bawa pepaya dong, Pak. Nenek, di mana pasar? Bikin apa? Aduh nenek. Nenek duduk nenek. Ya. Nenek minum apa? Minum apa? Terserah ibu. Jangan nenek omong. Teh, kopi, bir atau wine. Nenek bilang. Nenek. Terus nenek bilang, sudah saya bir saja, saya bir. Kita ambil bir 1 botol, nenek minum kasih habis. Terus kita bilang, nenek, hari baik jadi ini ada gula, ini uang bayar ini pepaya ya nenek. Ini ada kopi, ada beras ya nenek. Nenek tinggal di mana? Ya, tinggal di Mau Jawa. Nenek pulang dengan apa? Nanti jalan kaki. Jangan. Grab. Nenek pulang dengan Grab,
3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat, bapak bilang, "Mama, ya, Ina, kenapa?" Lupa nenek datang. Jadi saudara-saudara, hati-hati supaya kebenaran kita itu sebuah kebenaran yang betul. Kalau tidak pencitraan, seolah-olah Kristen. Saya pun contoh ini orang supaya malas dengar, tapi saya suka kasih contoh ini. Jemaat, di sini ada swalayan, ada kok? Ada kok tidak? Yang kita pi ambil berbayar sendiri itu ada kok tidak? Saya mau tanya, pernah tawar di situ? Tapi pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur lewat di kos ini. Itu nenek susah, mungkin dia pulang jual sayur dia sudah mati. Itu tawar kok tidak? Oh, tahu juga. Dorang pun cara tawar itu mengerikan. Ina, yo, sayur berapa? Nenek senang, nenek bilang 3.000. Dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000 kok. Kadang-kadang tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Tambah lagi satu kalimat di belakang bilang, kok nenek don tanam sendiri juga? Itu kalau saya yang jual, saya bilang, ibu bawa gratis saja, bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari mobil Avanza. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Nokia, masih ada Samsung lain di dalam. Rantai salib berat mungkin 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Itu terlalu durhaka lagi. Ibu-ibu, mulai besok tawar sayur tuh terbalik dari itu. Bisa? Yakin? Jadi besok tanya itu nenek, Ina, sayur berapa? Dia kasih tahu 3.000. Jangan 3.000, bisa 3.000. Ditiru pantas dipuji. Tapi yang kedua mengkali makan puji. Atau yang ketiga gila mungkin. Ini izin Pak Pendeta, Pendeta. Di gereja ini ada lelang barang. Widong kalau lelang dalam gereja tuh mantap. Harga dasar Pak Menope taruh 250. 250 satu kali tambah 300. 552 kali tambah 473.000. Itu seberapa? Seberapa itu? Makanya pakai kalkulator. Wih, kalau di sini kita pu harga don tinggi semua. Wih, tapi kalau kita tawar ame di pasar ini, aduh. Tapi ada juga yang tawar tinggi-tinggi di sini tidak. Ada yang tawar tinggi di sini, akhir tahun baru kita catat. Oh, ini bab tua dia ambil tapi tidak pernah bayar. Hanya ambil saja. Aduh, ini juga di sini ada yang biasa ambil tapi tidak bayar, ada. Dia majelis atau jemaat dia. Sama begitu. Mau bangun persekutuan yang benar ya begitu. Ah, saudara lihat. Kita tertuju kepada Allah, baru bisa ini terjadi. Tapi masih tertuju pada kita tidak bisa. Contoh menyanyi. Orang kalau menyanyi di sini, waktu baru pertama kali dia tampil menyanyi, karena dia gugup dan takut,
Dia buang di grup WA, tolong doakan karena saya akan menyanyi pertama kali. Saya gugup, saya takut, tolong doakan. Betul toh? Masih tertuju pada Tuhan kan? Itu dia datang, dia menyanyi standar saja. Ku tahu Tuhan pasti bukan. Pasti bukan jalan asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan apa pasti bukan jalan. Itu waktu masih tertuju pada Tuhan. Aduh teman-teman, terima kasih sudah dukung doa. Saya menyanyi dengan baik.